Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang suhu dan kalor, yakni untuk topik pemuaian. Jadi mari kita ikuti penjelasannya. Nah, di sini kita akan coba tampilkan presentasinya. Jadi pada topik pemuaian ini kita akan membahas 3 jenis pemuaian. Pertama ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Di sini definisi pemuaian saya kira kita sudah sama-sama tahu, yakni perubahan ukuran suatu zat ke segala arah. Kalau dia ke arah panjang maka kita sebut sebagai pemuaian panjang. Kalau dia ke arah panjang dan lebarnya maka kita sebut sebagai pemuaian luas. Kalau dia ke segala arah maka itu yang kita sebut sebagai pemuaian volume. Tapi pada intinya sama, yakni perubahan volume yang dialami oleh suatu perubahan ukuran yang dialami oleh suatu benda. Di sini ada ilustrasi beberapa contoh gambar. Misalkan ini adalah konstruksi yang dirancang untuk mengakomodasi adanya pemuaian pada sambungan jembatan, sehingga ketika nanti jembatannya mengalami peningkatan suhu dan memuai, maka dia tidak mengalami kerusakan. Ini contoh lain pemuaian yang terjadi pada air yang direbus. Kemudian ini pemuaian pada udara yang dipanaskan pada balon udara. Ini juga ada pemuaian pada termometer. Kemudian ada juga contoh pemuaian yang melebihi kapasitas wadahnya yang terjadi pada ledakan tabung gas. Nah, ada satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pemuaian suatu zat yang disebut sebagai koefisien muai. Nah, koefisien muai ini adalah kemampuan suatu benda dalam memuai ketika dia mengalami kenaikan suhu atau mengalami menerima kalor dari luar. Masing-masing benda memiliki koefisien muai atau kemampuan memuai yang berbeda-beda. Di sini misalkan di contoh tabel di sini ada jenisnya, misalkan kaca, dia memiliki koefisien muai 0,000009 atau 9 kali 10 pangkat min 6. Ada kaca Pyrex, aluminium, kuningan, baja, tembaga, dan ini adalah salah satu contoh dari banyak material yang memiliki kemampuan memuai yang berbeda-beda. Jadi ini adalah koefisien muai. Di sini ada koefisien muai panjang. Nanti kita akan bahas lebih detail, ya. Ini kemudian ada koefisien muai luas. Ada juga koefisien muai volume yang terakhir. Nah, kita akan bahas satu persatu di papan tulis yang nanti akan saya siapkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita bisa ringkas jadi dari 3 pemuaian tadi, maka kita bisa buat tabel yang merangkum ketiga jenis pemuaian tersebut. Jadi kita buat jenis pemuaian. Ada 3 jenis pemuaian, ya. 3, 4, 5, 6. Jadi kita buat tabel begini. Nanti kalian bisa buat juga. Di sini nomor. Ini ringkasan dari diktat yang sudah saya share, ya. Jenis pemuaiannya. Jenis, kemudian koefisien muainya. Kemudian ada lagi perubahan ukuran. Perubahan ukuran ini maksudnya adalah pertambahan, ya. Pertambahan panjang, pertambahan luas, atau pertambahan volume. Kemudian ada perubahan suhu. Rumusnya nanti kita buat di tabel ini. Kemudian yang terakhir nanti adalah ukuran akhir. Jadi di sini kita buat
ukuran akhir. Nah, itu tampilnya kira-kira. Kita bahas ya. Yang pertama ada yang namanya jenisnya muai panjang. Muai panjang itu lambangnya L. Koefisien muai dari muai panjang itu adalah alfa. Satuannya di sini adalah per derajat Celcius. Perubahan ukurannya itu dirumuskan dengan delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Alfa adalah koefisien muai panjang, L0 adalah panjang mula-mula dari benda, delta T adalah perubahan suhu. Di buku ada. Di sini delta T-nya itu berapa? Delta T adalah suhu akhir dikurang suhu awal. T2 itu suhu akhir, T1 itu suhu awal. Kemudian ada ukuran akhir. Setelah memuai, maka dia mengalami ukuran akhir yang rumusnya adalah LT kecil atau dia indeksnya T. LT sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, ini muai panjang. Kemudian jenis pemuaian yang kedua namanya adalah muai luas. Nah, lambangnya itu A. Kalau koefisien muai panjang lambangnya alfa, kalau koefisien muai luas itu lambangnya beta. Beta. Dengan beta sendiri itu adalah 2 kali alfa. Ini namanya beta. Perubahan ukuran ini tinggal kita ganti L-nya dengan A. Jadi delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Perubahan suhunya sama, delta T sama dengan T2 dikurang T1. Nah, ukuran akhir ini yang tadinya L kita ganti jadi A. AT sama dengan A0 plus delta A. Gitu. Ini A0 ukuran awal, delta A pertambahan luasnya. Itu kalau dia muai volume. Yang terakhir, muai luas ya. Yang terakhir adalah muai volume. Lambangnya V. Kalau muai panjang koefisiennya alfa, muai luas koefisiennya beta, kalau muai volume itu koefisiennya gamma. Dengan gamma adalah 3 kali alfa. Gitu. Perubahan ukurannya atau pertambahan volumenya itu adalah delta V sama dengan gamma, jadi betanya diganti gamma, kali V0 kali delta T. Delta T-nya sama, perubahan suhunya adalah T2 dikurang T1. Ukuran akhir itu VT. Jadi A-nya diganti V. Sama dengan V awal, volume awal ditambah pertambahan volume. Nah, jadi ini kira-kira ringkasan dari rumus pemuaian. Kalau di buku kan diuraikan agak panjang, padahal sebenarnya dia biasa diringkas. Tinggal L diganti A diganti V, alfa itu adalah alfa diganti beta diganti gamma, kemudian L diganti A diganti V, rumusnya yang lain bentuknya sama. Tinggal kita ingat bahwa beta adalah 2 kali alfa dan gamma adalah 3 kali alfa. Nah, itu ringkasan dari rumus yang kita pakai pada pembahasan tentang pemuaian. Ada satu hal yang ingin saya tekankan, apa sih definisi dari koefisien muai? Biasanya yang banyak dibahas adalah ini. Koefisien muai itu adalah kemampuan dari benda untuk memuai. Nah, lantas secara lebih detailnya itu sebenarnya apa sih?
Kalau kita lihat dari rumus-rumus ini, sebenarnya alfa, misalkan dia ini, sebenarnya bisa kita tulis sebagai seperti ini. Delta L per L0 per delta T. Ini adalah rumus dasar dari alfa. Yang ini tidak lain adalah berapa persen pertambahan panjang ini setiap kenaikan suhu. Jadi ada dua definisi yang bisa kita pakai koefisien muai. Yang pertama adalah kemampuan benda dalam memuai, itu jelas. Yang kedua adalah berapa besar pertambahan ukurannya atau berapa besar pemuaian yang terjadi setiap kenaikan suhu. Itu definisi yang kedua. Jadi yang pertama adalah kemampuan memuai, yang kedua adalah berapa besar pertambahan ukurannya setiap kenaikan suhu. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke contohnya. Kita akan lanjut ke contohnya di sini. Misalkan ada di buku juga, bisa kalian buka. Saya akan bahas satu persatu contohnya, mudah-mudahan nanti bisa membantu memahaminya. Kita lihat ya, agak. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, sebatang baja panjangnya 1 meter dipanaskan dari 0 menjadi 100 derajat. Bila koefisien muai panjangnya 12 kali 10 pangkat 6, tentukan pertambahan panjangnya berapa dan panjang batang setelah dipanaskan berapa. Kita lihat ya. Kita buat diketahui, soalnya ada. Pertama kita buat pertambahan panjangnya mula-mula 1 meter, berarti L0 nya adalah 1 meter. Kemudian suhunya dari 0 menjadi 100, berarti delta T nya itu T2 dikurang T1 sama dengan 100 dikurang 0 sama dengan 100 derajat Celcius. Koefisien muai panjangnya atau alfanya adalah 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1. Di sini yang ditanyakan adalah yang pertama delta L nya berapa, yang kedua LT nya berapa. Kita bisa hitung. Yang pertama, delta L itu adalah alfa L0 kali delta T sama dengan alfanya adalah 12 kali 10 pangkat min 6 kali L0 nya adalah 1 meter kali delta T nya adalah 100, maka sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6, 100 itu adalah 10 pangkat 2, jadi kali 10 pangkat 2 sama dengan, di sini saya tulis 12 kali 10 pangkat min 4 meter, atau nanti untuk memudahkan menghitung yang kedua sama dengan 0,0012 meter. Itu pertambahan panjangnya. Yang kedua, panjang akhirnya berapa? Kalau diketahui pertambahan panjangnya sudah kita hitung 0,0012 meter, maka panjang akhirnya kita buat LT sama dengan L0 atau panjang awal ditambah dengan delta L sama dengan panjang awalnya 1 meter ditambah delta L nya adalah 0,0012 meter.
atau sama dengan 1,0012 meter. Ini panjang akhir dari batang baja setelah dipanaskan adalah 1,0012 meter. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang mudah-mudahan nanti bisa diulang-ulang untuk lebih paham. Contoh yang kedua adalah contoh soal untuk pemuaian luas. Kita lihat sebuah plat berukuran 50 x 40 cm. Jadi kita buat di sini. Diketahui A0 atau ukuran mula-mula adalah 50 kali, atau kita buat lebih lengkap lagi dia 50 cm kali 40 cm sama dengan 2000 cm kuadrat. Ini kita jadikan ke meter, sama dengan 2000 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat ya, karena 1 cm kubik 1 cm kuadrat sama dengan 10 ini ya, 1 cm kuadrat sama dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, ini sama dengan 0,2 meter kuadrat. Kemudian dia dipanaskan dari 20 menjadi 70, berarti delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 70 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Itu delta P. Nah, di sini diketahui alfanya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius pangkat min 1. Padahal yang kita butuhkan adalah beta, karena ini adalah pemuaian luas. Berarti kita hitung betanya. Beta sama dengan 2 kali alfa. Ini sama dengan 2 kali 6 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius pangkat min 1. Berarti sama dengan 12 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius pangkat min 1. Ini betanya. Setelah alfa dan beta diketahui, dihitung, kita bisa hitung pertanyaan yang pertama. Yang pertama, kita hitung delta A. Delta A adalah beta kali A0 kali delta T sama dengan betanya adalah 12 kali 10 pangkat min 5 kali A0 nya adalah 0,2 kali delta T nya adalah 50 gitu. Maka kita bisa hitung ini ya, sama dengan 12 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat, atau sama dengan, bisa kita tulis juga 0,00012 meter kuadrat. Ini ya delta A. Yang B, pertanyaannya adalah luas plat setelah dipanaskan atau AT. AT itu adalah luas setelah dipanaskan adalah luas mula-mula A0 ditambah pertambahan luasnya delta A sama dengan
H0-nya tadi adalah 0,2 meter kuadrat, ditambah delta A-nya adalah 0,000012 meter kuadrat, sama dengan 0,2, jadi 0,2200001. Sorry, ini nolnya kebanyakan 1. 0,2001 meter 0,012. Nah, ini soal yang contoh soal yang kedua tentang muai luas. Satu lagi contoh soal terakhir tentang muai panjang. Kita lihat yang kedua, yang terakhir. Contoh soal untuk muai volume. Ya, kita cari dulu. Nah, kita bahas soal yang terakhir tentang contoh soal pemuaian. Sebuah kubus terbuat dari tembaga dengan sisi 20 cm dipanaskan dari 30 menjadi 80. Bila koefisien muainya adalah 16 kali 10⁻⁶, tentukan pertambahan volume kubus dan volume kubus setelah dipanaskan. Kita boleh diketahui di sini. Diketahui di sini dia kubus, maka kita hitung V0-nya adalah sisi kali sisi kali sisi, sama dengan 20 cm kali 20 cm kali 20 cm. Itu sama dengan 2 kali 2 4 kali 2 8, ya, berarti 8.000 cm kubik. Ini kita jadikan ke meter kubik, jadi dia 8.000 kali 10 pangkat kubik. Kenapa? Karena 1 kubik itu setara dengan 6 meter kubik. Atau ini sudah saya tuliskan 8 kali 10⁻³ meter kubik. Nah, ini V. Kemudian kita lihat perubahan suhunya. Delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat sama dengan itu. Kemudian koefisien muai panjangnya adalah alfanya adalah 16 kali 10⁻⁶ derajat Celcius pangkat -1. Nah, kita hitung karena yang diketahui alfa, maka kita harus hitung betanya. Beta sama dengan 3 kali alfa, tapi sama dengan 3 kali 16 kali 10⁻⁶ derajat Celcius pangkat -1 sama dengan 48 kali 10⁻⁴ derajat Celcius 1. Ini adalah
koefisien muai volumenya. Nah, setelah diketahui semua baru kita bisa hitung masing-masing pertanyaan. Yang pertama baru kita bisa hitung pertambahan masing-masing pertanyaan. Yang pertama adalah pertambahan volume adalah delta V ini gamma ya. Sorry, ini bukan 3 kali gamma ya. Nah, gamma 3 kali. Delta V adalah kita balik ke sini adalah gamma kali V0 kali delta T. Sama dengan gammanya adalah 48 kali 10 pangkat min 6 kali V0 nya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 kali delta T nya adalah 50. Nah, maka ini kita hitung 48 kali 8 kali 50. Jadi kita bisa pakai alat hitung kalkulator misalkan juga ya. 48 kali 8 kali 50. Coba kita hitung. Nah, itu 48 kali 8 kali 50. 19.200. Jadi di sini 19.200 kali 10 pangkat min 9 meter kubik. Atau ini juga bisa kita sederhanakan sama dengan 19,2 kali 10 min V. Pertanyaan yang kedua adalah volume setelah dipanaskan atau VT. VT sama dengan adalah volume setelah dipanaskan atau dengan delta V. VT sama dengan ditambah dengan 0 tambahan volume. Nah, volume awal tadi sudah dihitung 8 pertambahan kali 10 pangkat min. Volume awal tadi sudah dihitung 8 ya kali tambah 10 pangkat min. Volume pertambahan volumenya adalah 19,2 kali volume pertambahan volumenya adalah min 16,2. Ini tidak bisa langsung ditambahkan begitu saja angka-angkanya. Kenapa? Karena pengalinya berbeda. Salah satu trik menyelesaikannya adalah kita bisa jadikan bilangan 810,3 kita jadikan 0, kita juga bermain 0, dan sisa itu bisa langsung. Jadi sama dengan 0,8. Tinggal sisanya berapa di sini? 0,008 0192 meter kubik. Nah, itu. Atau kita bisa tuliskan juga jadi 8,012 di meter. Jadi adalah senilai 0,192 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, demikian pembahasan tentang
pengaruh kalor terhadap benda yang kedua, yakni tentang perubahan ukuran, khususnya tentang pemuaian. Sini ada pemuaian volume, pemuaian luas, dan yang pertama tadi adalah pemuaian panjang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti silakan diulang-ulang, didiskusikan dengan saya langsung, bisa nanti di kelas online-nya, atau bisa dicoba latihan dengan soal-soal yang lain. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.